Selamat pagi. Hari ini waktu menunjukkan jam 2:51 waktu Indonesia bagian barat. Saya Watan Mehmet dari organisasi masyarakat DPW Gerakan Pemuda Asli Kalimantan atau GEPAK Provinsi Kalimantan Tengah. Posisi saya di organisasi adalah sebagai koordinator humas, pengkaderan, tim teknis pemetaan atau GIS, Geographic Informasi System, dan juga sebagai tim investigasi, identifikasi, dan verifikasi. Pada kesempatan ini saya membuka geoportal peta online Bumi ATR BPN. Ya, ini dia, bisa dilihat. Di sini saya ingin menyampaikan ada apa sih sebenarnya di kantor pertanahan Kota Palangkaraya. Lokasi ini pada tahun 2020, 2021, 2022 pernah saya lakukan screenshot. Dan pada hari ini tanggal 18 September 2023 saya kaget melihat peta yang pernah saya screenshot. Dulunya adalah SHM, sertifikat hak milik, sekarang berubah menjadi hak guna bangunan. Nah, ini yang menjadi tanda besar saya. Lokasi ini terletak di kawasan hutan lindung. Di sini ada poligonnya. Ini adalah kawasan lindung dan di luarnya ini adalah kawasan suaka alam. Nah, di sini kalau kursor saya tekan di sini, maka ada keterangan informasi data layer bidang tanah adalah bangunan kosong, tipe hak adalah hak guna bangunan, luas dalam meter persegi adalah 19.404 ya. Kemudian NIB-nya atau nomor identifikasi bidang tanah adalah 01665. Ini dia. Nah, kalau saya ambil data yang pernah saya screenshot dulu, bisa kita lihat di sini sebentar. Ini dia. Oke. Ini data yang pernah saya screenshot di sini, bisa dilihat. Nah, ini dengan bidang tanah yang sama ya, bentuk poligonnya. Ini saya input data, saya pada tanggal, saya zoom besar ya. Nah, ini pada jam 15:06 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Agustus 2020 lalu. Nah, di sini pewarnaan daripada bidang tanah yang tadi saya sebutkan sebelumnya sebagai hak guna bangunan, di sini adalah berwarna kuning, dan sesuai penjelasannya dari keterangan atau legendanya adalah di sini adalah hak milik ya. Nah, warna kuning ini hak milik. Nah, sedangkan warna abu-abu ya, abu-abu kebiruan ini
HGB. Ini ada nih. Jadi HGB jelas tertampil di sini. Nah, ini HGB. Kemudian warna hijau adalah hak pakai. Nah, ini kita lihat hak pakainya ada nih. Warna hijau juga ada hak pakai. Nah, ini juga warna hijau adalah hak pakai. Kemudian warna pink adalah pengelolaan. Kebetulan di sini sepertinya tidak ada pengelolaan pada data yang saya screenshot ini. Tanah wakaf ini ada, ini kelihatan, ini ada biru nih. Ini warna biru ya. Tanah wakaf biru nih. Ini ada. Nah, ini ada dia. Kemudian biru muda adalah tanah adat. Nah, di sini dan tidak ada biru muda atau tanah adat. Ini sangat jelas sekali penggambaran oleh pihak ATR BPN bahwa posisi ini, warna ini adalah hak milik. Yang menjadi tanda besar adalah pada waktu itu bagaimana bisa hak milik diterbitkan di kawasan hutan lindung dan kawasan suaka alam. Ini dia. Nah, ini pernah saya input data juga ini. Nah, satunya ya. Nah, ini dia. Ini posisinya yang kita sorot tadi. Posisinya ini adalah kawasan hutan lindung dan di sini adalah kawasan suaka alam. Ini terbit. Nah, ini kebetulan saya sudah buat poligonnya seperti ini. Kemudian, nah ini adalah berdasarkan peta interaktif KLH waktu itu yang saya input datanya pada tanggal 25 Agustus 2020. Nah, ini posisi dia di sini nih. Nah, di hutan lindung dan kawasan suaka alam. Bidang tanah yang kita sorot tadi. Oke. Dan ini juga sesuai dengan peta tentang kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah ya, ini SK 529 ya. SK 529 Menhub 2 tahun 2012 tanggal 25 September 2012. Peta kawasan hutan dan konservasi perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, lokasinya itu berada di sini dia. Sangat jelas sekali. Saya turunkan. Nah, ini dia. Di sini jelas sekali. Pada 2020 ini masih statusnya adalah kawasan suaka alam dan kawasan hutan lindung. Nah, jadi yang menjadi kami saat itu bagaimana bisa sertifikat hak milik terbit di kawasan hutan lindung dan kawasan suaka alam. Ternyata pada hari ini ini sangat ada sekali, ini adalah hak guna bangunan. Hak guna bangunan HGB ya. Ini posisinya guna bangunan. Nah, dan yang juga membuat kita bingung, ada beberapa bidang tanah yang informasi data layar tidak disebutkan seperti ini. Saya klik di sini dan tidak muncul nih. Tipe hak tanahnya tidak muncul, kosong ya. Ini juga kosong juga. Nah, ada apa nih? Nah, kemudian di sini coba saya lihat. Nah, ini tanah perkampungan ya, tapi NIB-nya ada tertulis ini 02920 ya. Luasnya 9.605 meter persegi. Nah, kemudian saya coba beralih ke sini. Nah, ini ada keterangan hak milik ya. Warna kuning seperti saya kemukakan tadi, warna kuning adalah hak milik. Cuma sekarang dia berwarna hijau ini. Nah, hak milik jelas sekali. Nah, terus kalau saya sorot di sini, nah ini tidak ada juga nih informasi data layernya, tidak tertulis.
Ini, nah tidak ada juga ini. Nah, inilah yang kita jadi tanda tanya besar. Bagaimana ini kan termasuk informasi publik ya. Informasi publik yang seharusnya publik harus tahu, harus memahami karena berdasarkan undang-undangnya. Nah, ini juga tipe haknya dia tidak kelihatan. Nah, ini saya coba hak milik di sini muncul. Nah, ada di hak milik di sini. Nah, kalau saya tekan yang di bawah sini, ya di sini, ini juga warna kuning seharusnya hak milik juga dia. Nah, ini kosong nih. Ini, nah hak milik. Padahal ini berada di kawasannya. Nah, ini jelas poligonnya jelas ya. Nah, ini menyatakannya adalah kawasan suaka alam. Nah, saat ini berubah ya. Tapi kita bukan melihat saat ini. Pada saat diterbitkannya sertifikat-sertifikat di sini, waktu itu adalah berada di kawasan hutan lindung dan kawasan suaka alam. Inilah yang menjadi tandanya besar bagaimana Kantah atau kantor pertanahan Kota Palangkaraya bisa menerbitkan sertifikat-sertifikat ini dan kemudian juga bisa berubah ini. Baik, hari ini mungkin edisi pertama saya mengungkap ini atau menyampaikan hal-hal yang menjadi tanda tanya besar bagi kami masyarakat Kota Palangkaraya. Selanjutnya nanti mungkin ada edisi kedua, ketiga yang saya sampaikan terkait tentang penerbitan SHM yang ada di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, dan juga mungkin nanti ada terkait dengan SHM atau sertifikat milik yang bisa ikut di program tanah objek reforma agraria. Nah, sekian dulu edisi kedua nanti akan kami sampaikan kemudian. Terima kasih, selamat pagi.